Mobil yang kehabisan oli mesin, nah ini Mas Bro ya, dapat mengalami kerusakan serius pada komponen mesin. Jadi ini ceritanya itu ada konsumen yang beliau atau konsumennya itu tidak mengetahui kalau olinya atau mesin ini itu ngerembes atau olinya itu netes. Konsumen tidak mengetahui dan tidak merasakan kasar pada mesin. Jadi tidak tahu perbandingan antara ini mesin halus atau mesin kasar. Ini konsumennya artinya itu kurang memahami tentang hal otomotif. Jadi seperti ini Mas Bro ya dampaknya. Akibat kehabisan oli akhirnya turun mesin seperti ini. Nah ini bisa kalian lihat. Nah ini namanya silinder kop. Terus apa ini? Stang shaker. Terus apa itu? Nah pokoknya inilah Mas Bro. Nah dampak kalau mesin mobil kalian itu sampai habis total. Oke. Yang pertama pasti risikonya seperti ini, karena untuk biaya perbaikan itu sangat mahal. Kemudian gesekan berlebih pada komponen mesin. Jadi kalau oli mesin kalian itu tiba-tiba habis atau berkurang, itu nanti akan timbul gesekan yang sangat kasar pada mesin ini. Jadi dalamnya mesin seperti ini Mas Bro. Nah kalau nggak ada pelumasnya otomatis nanti bakal gesek antara besi dan besi. Ini berbahan besi atau aluminium, saya kurang paham ya. Yang jelas kalau ini bergesekan nanti mesinnya bakal kasar gitu Mas Bro suaranya, akibat olinya itu berkurang atau habis. Kemudian kalau oli kalian itu berkurang Mas Bro, itu dampaknya mesin akan panas atau cepat panas. Jadi buat kalian para ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum mengetahui tentang mesin, kalau mesin kalian panas silahkan berhenti dan cek kondisi radiatornya atau apapun itu, atau konsultasikan pada bengkel yang kalian percaya. Itu lebih aman karena itu yang paham tentang otomotif. Jadi kalau sampai kehabisan seperti ini sangat bahaya banget gitu Mas Bro. Dampaknya sangat banyak dan kalian akan mengeluarkan uang yang sangat banyak juga untuk perbaikannya. Jadi seperti itu. Ini mobilnya itu turun mesin seperti ini ya. Ini habis dikatrol ya kan, dikatrol kemudian dibongkar seperti ini, dan ini nanti akan diperbaiki di mesin bubut gitu, dibenerin, dan prosesnya juga lama Mas Bro. Jadi saran aku buat kalian semua, kalau aku pribadi jangan sampai ini terjadi pada kalian. Cukup konsumen aku saja yang seperti ini. Untuk pencegahannya itu selalu rutin cek level oli kalian Mas Bro. Kemudian ganti oli secara berkala atau ikuti jadwal pergantian oli yang direkomendasikan pabrikan. Biasanya per 5.000 atau per 10.000 km. Tapi rata-rata kalau saran aku, kalau aku pribadi itu biasanya per 6.000 atau 7.000 km saya ganti gitu Mas Bro. Tapi kalau jarak tempuhnya itu tidak sampai 5.000 atau 10.000 km, tapi waktunya itu sudah di antara 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan, itu saran aku mending diganti Mas Bro ya. Mending diganti. Jadi kalau oli terlalu lama dipakai, walaupun jarak tempuhnya itu tidak sampai mencapai yang ditetapkan oleh pabrikan, mending ganti saja, karena oli juga mempunyai masa expired Mas Bro ya. Jadi nanti takutnya bakal mengendap dan menjadi kotor atau timbul kayak agar-agar itu loh Mas Bro, kayak ada air yang agak menggumpal gitu loh Mas Bro. Jadi mending ganti saja kalau memang kilometernya nggak sesuai atau kurang dari itu dan waktunya sangat panjang, mending diganti saja. Kemudian berikutnya untuk pencegahannya, kalau kalian melihat mobil kalian sedang parkir seperti ini ya, ini konsumen aku mobilnya parkir, tiba-tiba yang bagian bawah itu ada tetesan oli. Nah konsumen aku itu tidak teliti Mas Bro, dibiarkan saja. Nah kalau ini terjadi pada kalian, tiba-tiba olinya itu netes di tempat parkiran mobil, mending langsung dilap pakai tisu atau konsultasikan ke bengkelnya Mas Bro, supaya ada penanganan dan nggak sampai menimbulkan kerusakan yang sangat fatal seperti ini. Ini jadinya sangat fatal kan, karena ini walaupun keluarnya satu tetes, tapi itu bakal berdampak fatal kalau dibiarkan. Nanti olinya bakal berkurang dan gesekannya juga semakin kasar. Nah jadi seperti ini. Oke ya Mas Bro, jadi seperti itu. Ini sedang diperbaiki karena bengkelnya juga masih istirahat. Lebih baik kita mencegah ya daripada memperbaiki. Jadi selalu perhatikan kondisi oli mobil kalian. Nah ini saya juga masih belajar. Nah ini namanya stang shaker. Nah ini Mas Bro, ini namanya stang shaker. Ini apa namanya ini? Ya saya kurang begitu paham secara detail, cuman yang jelas intinya buat para ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak muda yang buta tentang
otomotif yang belum mengetahui secara keseluruhan, secara detail, yang jelas pesan aku jangan sampai oli kalian habis total, atau cek secara berkala olinya Mas Bro ya, supaya tidak terjadi pada mobil kesayangan kalian dan mesin tetap halus. Sampai jumpa.